Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Ibu Kunfaidah MSI selaku dosen pengampu ilmu kalam semester 2. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi, semoga apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, semoga tercapai dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Putra, NIM 123400016, prodi PGMI. Sebelum saya masuk dalam menyampaikan ilmu tasawuf tentang tarekah, ada sedikit motivasi untuk saya sendiri dan teman-teman. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanan seperti perjalanan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akan menyampaikan tentang tarekoh. Kata tarekoh diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata benda torikoh. Secara etimologis berarti jalan atau menuju tata cara. Sedangkan secara terminologi sufistik, tarekoh dalam jalan atau metode khusus untuk menuju jalan spiritual. Adapun terkait terminologis menurut para ahli sufi ataupun menurut para ahli, menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qudri Al-Ibrilia Al-Syafi Al-Naqasabadani dalam kitab Tanwir Al-Qulub, yang artinya tarekat adalah beramal dengan syariat, mengambil atau memilih yang syariah, ibarat daripada yang rohisoh atau ringan. Menjauhkan diri mengambil pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah. Menjauhkan diri semua larangan syariat lahir dan batin, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Barnawi Umarid, terkait adalah jalan atau sistem yang dipenuhi menuju keridhaan Allah semata. Adapun ikhtiar dalam menempuh jalan itu di mana suluk, sedangkan orangnya yang bernama salik. Jadi terkait adalah saluran-saluran dari tasawuf. Tarekat menurut istilah ulama tasawuf adalah satu, jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmunya atau ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Dua, cara atau kaifiat mengajarkan sesuatu amalan untuk mencapai suatu jalan atau suatu tujuan. Unsur-unsur dalam tarekat dibagi menjadi 5. Salah satunya adalah mursyid. Nomor 2, baiat. Nomor 3, silsilah. Yang nomor 4 adalah murid. Yang nomor 1, ajaran. Pengertian mursyid adalah dianggap telah mencapai atau tahap mukasyafah atau telah terbuka tabir antara dirinya dan Allah. Pengertian baiat adalah baiat atau talqim adalah janji setia seorang murid
kepada guru bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reshuffle atau membantahnya. Yang ketiga, pengertian dari selisih. Selisih terikat adalah nisbah atau hubungan guru dahulu menyambung antara satu sama lain, satu sama dengan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang keempat adalah murid. Pengertian murid adalah murid atau kadang disebut salik, adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanan menuju di jalan Allah agar dia menjadi lebih baik untuk dirinya dan kedepannya, untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik ilmu yang tertentu diajarkan dalam sebuah tarekat. Ada macam-macam tarekat. Mungkin ada banyaklah tarekat yang saya bacakan, mungkin hanya beberapa tarekat. Yang pertama, tarekat Qadariyah. Yang kedua, tarekat Nasabandiyah. Yang ketiga, tarekat Sazaliyah. Yang keempat, tarekat Rifaiyah. Yang kelima, tarekat Ahmadiyah. Yang keenam, tarekat Dasudiyah. Yang keenam, tarekat Akbariyah. Yang ketujuh, tarekat Muawiyah. Yang kedelapan, tarekat Qurabiyah. Yang kesembilan, tarekat Syurwardiyah. Yang ke-10 tarekat Halawatiyah, dan yang terakhir adalah tarekat Jalutiyah. Mengenai sejarah perkembangan tarekat dalam Islam, pada awalnya adalah terkait itu merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Misalnya, Rasulullah mengajarkan muridnya untuk berwirid, berzikir yang perlu diamalkan untuk menjadi yang lebih baik, dan diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib atau Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk banyak mengulang kalimat tahlil atau tahmid. Pada sahabat, Nabi Muhammad memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dari surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran yang khusus pada Rasulullah disampaikan sesuai dengan kebutuhan perannya, terutama berkaitan dengan faktor psikologis. Pada abad pertama Hijriah mulai pada perbincangan tentang teologi. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah dari pembahasan tarekat yang di atas bisa kita ambil istilah tarekat diambil dari bahasa Arab adalah tarekoh, yang berarti jalan atau metode. Sedangkan pengertian tarekoh secara istilah adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang ia bisa juga berarti sebuah perorganisasian dari tasawuf. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau bahasa yang kurang jelas atau kurang sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran kami tunggu untuk menjadi diri saya menjadi lebih baik dan belajar lagi tentang metode pembelajaran dalam ilmu atau dalam hal apapun yang lebih baik lagi dan mudah dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.